ke nomor berikutnya, yang nomor 3. Hari ini adalah tanggal 1. Biasanya setiap awal bulan supermarket di dekat rumah saya selalu ramai pengunjung. Saya terpaksa harus ke supermarket karena persediaan popok dan susu anak saya habis. Saat sedang mengantri di kasir, tiba-tiba antrian saya diserobot oleh seorang ibu dengan alasan ia buru-buru dan hanya ingin membayar satu barang saja. Sikap saya sebaiknya, ini kita lihat juga, ini masih berhubungan dengan integritas. Kenapa? Karena di sini kita dituntut harus disiplin dalam antrian, gitu ya. Nah, ternyata ada ibu-ibu yang coba menyerobot antrian kita, gitu ya. Sementara ini sedang ramai, bagaimana sikap kita, gitu. Kita pilihan A, saya diam saja dan membiarkan ibu tersebut toh hanya satu barang saja. Nah, ini memang sabar, tapi apakah ini sesuai dengan peraturan? Ya, kita lihat lagi jawaban yang B. Saya mengalah, gitu ya. Tadi ini saya diam saja dan membiarkan. Yang B, saya mengalah karena ibu-ibu tersebut terlihat terburu-buru. Oke, mengalah ya, ada kata-kata mengalah. Jadi artinya dia membiarkan ibu-ibu tersebut menyerobot dia nggak ada masalah. Yang C, saya menegurnya bahwa tetap harus sesuai antrian. Tuh. Yang D, saya menegurnya dan meminta ia bersabar. Ini sama-sama menegur, tapi sikap dia setelah menegur apa, gitu. Terus yang E, saya pura-pura cuek, namun saya serobot kembali, gitu ya. Oke, kita lihat di sini, kita tekankan yaitu dia harus disiplin dalam antri, gitu. Harus disiplin dalam antri. Kita lihat di saat ada orang lain yang salah atau orang lain yang tidak mengikuti peraturan, kita mau tidak mau harus menegurnya. Oke, jadi jawaban yang paling baik kita terfokus antara C dengan D, gitu. Nah, otomatis kita lihat alasannya, saya menegurnya bahwa tetap harus antri. Nah, ini jawaban yang kita anggap lebih tinggi poinnya. Kenapa? Karena dia menegur, berarti dia menghentikan perbuatan yang salah, dengan catatan dia menegurnya itu dan mengatakan harus tetap sesuai dengan antrian, gitu. Jadi harus diikuti peraturannya, gitu ya. Jadi dia langsung tegas, gitu, menegur sesuai dengan antrian. Pilihan yang ke jawaban yang poin 4 yang mana? Yaitu yang dodol. Kenapa yang dodol? Ya, dia sudah menegurnya juga, artinya dia menghentikan perbuatan yang salah dan meminta si ibu bersabar, gitu. Dia hanya meminta ibunya bersabar, gitu ya. Poin yang jawabannya yang poin yang 3 yang mana? Yang mentok. Jadi biarpun dia pura-pura cuek atau pura-pura tidak tahu, gitu ya. Saya pura-pura cuek, namun saya serobot kembali. Artinya dia tetap secara tidak langsung secara bahasa tubuh mengingatkan bahwa ke ibu tersebut bahwa harus mengikuti prosedur antrian, gitu. Kayak dia langsung menyerobot kembali, gitu kan. Jadi ini masih lebih baik dibandingkan yang A atau yang B, gitu. Tapi jawaban ini tidak lebih baik dibandingkan dengan yang D dan C. Oke, selanjutnya pilihan yang poinnya 2 dan 1 yang mana? Yang 2 adalah yang B. Saya mengalah karena ibu-ibu tersebut buru-buru. Nah, mengalah ya, berarti dia sabar, gitu ya. Yang poin 1 yang mana? Sudah pasti yang A. Oke ya. Kenapa yang B dan A ini poinnya 2 dan 1? Karena dia tidak ada sama sekali berbuat apa-apa, gitu. Dia hanya mengalah karena yang B ya. Saya mengalah karena ibu-ibu tersebut terlihat terburu-buru. Jadi dia tidak mengingatkan ibu tersebut dan membiarkan ibu itu berbuat salah. Yang A apalagi, saya diam saja dan membiarkan ibu tersebut toh hanya satu barang, gitu ya. Dia juga diam saja. Dia tidak menegur ibu tersebut dan tidak menghentikan perbuatan ibu tersebut yang. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Cipto merupakan polisi yang bertugas di bidang satuan lalu lintas. Oke, jadi Cipto ini merupakan polisi Satlantas ya. Suatu hari saat sedang berpatroli, ia mendapati bapak mertuanya melanggar aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm saat berkendara motor. Sikap Cipto seharusnya, di sini juga kita lihat soalnya adalah berhubungan dengan integritas. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan disiplin juga, sama dengan soal nomor 3. Kita lihat pilihannya. Yang A, membiarkan bapak mertuanya karena takut sebagai menantu. Ini membiarkan ya. Yang B, menilangnya. Ini tegas menilangnya. Yang C, meminta rekan lain. Ini meminta bantuan rekan lainnya untuk menilang pertemuannya, mungkin dia segan, gitu ya. Yang D, pura-pura tidak melihatnya. Nah, ini berarti cuek, dia pura-pura nggak tahu, gitu, orang berbuat salah. Yang E, menilangnya dengan damai. Ini menilang memang, tapi ada kata-kata dengan damai, berarti menilang dengan damai itu begitu ditilang dibebaskan, gitu mungkin ya. Kita lihat pilihan yang paling baik. Di sini kita harus bersikap disiplin dan kita
sebagai seorang polisi di sini ya, Cipto sebagai seorang polisi lalu lintas, dan kita sebagai manusia yang bertugas di bidang lain juga kita harus berlaku adil ke semua orang. Artinya kita tidak memandang bulu atau tidak memandang siapa orang tersebut, mau itu atasan kita, mau itu mertua kita, orang tua kita, atau bahkan orang-orang terdekat kita. Gitu ya. Artinya kalau dia salah, kita mau tidak mau harus menindaknya. Nah, pada normalnya gitu, orang yang melanggar kesalahan, dalam hal ini mungkin melanggar kesalahan di lalu lintas, kita harus menilangnya sebagai polisi gitu. Nah, biarpun dia adalah seorang mertuanya gitu, dia tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara mertuanya atau dengan orang lain. Karena mertuanya ini membuat kesalahan, yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara bermotor, maka dia tidak mau harus menilangnya gitu. Jadi biarpun dia seorang menantunya, sebagai polisi dia harus tetap menilangnya dengan tegas ya. Berarti ini jawaban yang poinnya 5 gitu. Oke, jawaban yang poin 4 yang mana Bang? Yang poin 4 yaitu yang C. Itu ini poinnya 4. Kenapa ini poinnya 4? Karena dia tetap menilang, artinya dia tidak membiarkan juga si mertuanya ini, dia tetap menilang, tapi dia minta bantuan rekannya. Mungkin dia segan gitu ya. Dia meminta rekan lain, meminta bantuan rekannya. Tetap ditilang tapi kan gitu. Jadi dia tetap memberhentikan atau mengingatkan bahwa itu perbuatannya salah gitu. Oke, poin yang ketiga yang mana? Jawaban yang poinnya 3 adalah yang yang ketiga yaitu entok, menilangnya dengan damai. Oke, kenapa itu? Karena dia tetap menilangnya gitu. Biarpun dengan damai ini damai ini kan ini masih luas ya. Oke, damai ini bukan berarti dari kan harus menerima uang atau segala macam, cuma dia menilang dengan damai, dia masih menilang. Kenapa ini poinnya 3? Karena kita lihat antara D dengan A itu jauh lebih buruk dibandingkan yang E. Kenapa? Karena yang D ini poinnya 2 ya, dia pura-pura tidak melihat. Jadi dia artinya membiarkan orang lain berbuat salah. Gitu ya. Apalagi yang A, dia membiarkan bapak mertuanya karena takut sebagai menantu, gitu ya. Ini yang ini pura-pura tidak tahu. Yang D ini poinnya 2, sedangkan yang membiarkan bapak mertuanya berarti dia membiarkan orang lain berbuat kesalahan, itu tidak menegurnya juga, tidak diapa-apain, berarti yang paling rendah yaitu 1, gitu ya.